juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. 25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol. Dia jadi Tuhan. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Mau salah mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan, meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan, meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan. Kitab yang turun pada Nabi Isa, Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat, Kristus sang juru selamat. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono, tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan, tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone, tanya Ustadz mantan pendeta, lupa namanya. Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini Alkitab terjemahan baru. Alkitab, oke. Haleluya, haleluya. Kita harus tetap bersuka cita, teman-teman. Injil diberitakan maupun maksudnya buruk ya, seperti yang terambil di dalam Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Haleluya, haleluya. Ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk saudara yang posting video ini, saya mau tanya, Anda cari apa di kitab itu? Anda cari sesembahan Anda? Jelas tidak ada, karena di situ jelas-jelas ya menyatakan Allah yang lain dengan Allah sesembahan Anda ya. Di situ hanya disebutkan tulisan Allah, karena Allah ya di dalam bangsa Israel itu adalah sesembahan ya. Karena Allahnya di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama itu adalah Yahweh Elohim. Jadi berbeda saudaraku, tetapi tidak mengapa Injil diberitakan dengan maksud baik ataupun buruk, tetap kami bersuka cita. Terima kasih saudaraku. Shalom saudara-saudaraku, bagaimana tangkapan kalian setelah mendengar dan menyaksikan video ini? Mari segera berikan komentar yang baik dan membangun dan bermanfaat untuk kita dan untuk rohani kita semua. Jadi itulah teman-teman
Ustadz Somad yang mengotak-atik Alkitab orang Kristen di dalam Ulangan 18 ayat 18, dan ini dibiarkan saja teman-teman terjadi. Seharusnya ini yang sudah memasukkan kamar orang lain dan mengurus agama orang lain, karena apa yang dibahas dan diotak-atik di dalam ayat Alkitab orang Kristen itu bukanlah haknya sebagai agama Muslim, teman-teman. Tetapi inilah yang terjadi, teman-teman. Dia membahas kitab orang Kristen sesukanya, dan bagaimanakah mungkin dia bisa memberikan keterangan yang jelas dan yang benar sesuai kebenaran Tuhan, sedangkan dia saja tidak percaya kepada Alkitab. Mereka berkata Alkitab orang Kristen adalah palsu, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita menyaksikan cuplikan video selanjutnya. Setelah itu nanti kita bahas lagi hal ini, teman-temanku. Juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. 25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Saul. Dia jadi Tuhan. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Mau salah mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan, meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan, meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan. Nah, itulah dia, teman-teman. Bagaimana mungkin dia bisa membahas Alkitab sedangkan dia tidak percaya? Atau bagaimanakah mungkin dia bisa bernubuat tentang kitab suci sedangkan dia tidak percaya? Bagaimana mungkin dia bisa memberikan penjelasan yang benar dan yang seturut dengan kebenaran tentang Alkitab sedangkan dia mempalsukan Alkitab orang Kristen, teman-teman? Jadi inilah para ustadz yang selalu mengotak-atik yaitu kitab orang Kristen. Mereka berkata kitab orang Kristen adalah palsu, dan mereka juga berkata tanggal 25 Desember kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah tanggal kelahiran setan atau iblis, dan mereka juga membahas dan mencari tahu dan mengutip dan mencari terus-menerus yaitu ayat-ayat Alkitab, dan mereka terus mencoba mencari itu untuk membenarkan diri mereka dan untuk membenarkan nabi-nabi mereka, teman-teman. Jadi inilah mereka itu, teman-teman, yang suka mengotak-atik yaitu kebenaran atau kitab orang Kristen, teman-teman. Dan ini tidak disebutkan penistaan agama dan tidak disebutkan yaitu mengurus agama lain, dan tidak disebutkan masuk kamar orang lain. Tetapi kita lihat apa yang mereka lakukan kepada Elia hambanya. Mereka menuduh Elia memasukkan kamar orang lain dan mengurus agama orang lain. Yang artinya, teman-teman, jika orang Kristen yang berbuat seperti mereka, sudah pasti orang tersebut sudah didemo dan ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, teman-teman. Tetapi jika para ustadz ini melakukan hal itu, bisa dibiarkan saja tanpa diproses seperti apa yang dilakukan kepada umat Kristen, teman-temannya.
Dan inilah dia teman-teman. Jadi kami orang Kristen tidak berkoar-koar dan tidak seperti para ustadz ini. Nah, jadi itulah teman-teman yang terjadi kepada iman orang Kristen, di mana para ustadz, apalagi mereka yang mualaf-mualaf, mereka membahas dan mengotak-atik dan mengutip ayat Alkitab, membahas itu sesuka hati mereka. Jadi saya tegaskan sekali lagi, apa yang mereka bahas itu tidak seturut dengan Alkitab. Tidak mungkin mereka bisa membahas Alkitab sedangkan mereka memalsukan Alkitab dan menolak untuk percaya kepada Alkitab. Karena kitab orang Kristen tidak bisa dibahas dengan daging dan dengan secara manusiawi, tetapi kitab suci bisa dibahas, bisa diketahui isinya hanya dengan pertolongan Roh Tuhan. Itu bisa dibahas oleh manusia. Jadi sekali lagi teman-teman, mereka ini adalah orang-orang yang suka mengotak-atik ayat-ayat Alkitab orang Kristen, dan mereka juga di sisi lain mereka mencari-cari kebenaran dan mereka selalu membahas hal itu di media sosial. Bahkan ada yang ceramah memakai Alkitab, teman-temanku, di dalam masjid, dan bukan sedikit videonya yang sudah saya bagikan di dalam channel ini teman-teman. Mari teman-teman kita waspada, karena nabi-nabi palsu seperti ini akan bermunculan menyesatkan iman kita, khususnya orang percaya. Dan jangan mau disesatkan oleh orang-orang seperti ini teman-teman, karena mereka memakai firman Tuhan untuk menyesatkan umat-umat percaya, sama seperti iblis waktu dia datang kepada Yesus dan dia mencoba Yesus menawarkan, yaitu seluruh dunia ini akan menjadi miliknya Yesus, dan dia memakai firman Tuhan untuk menyampaikan hal itu kepada Yesus. Dan Yesus sudah menjadi contoh teladan bagi kita, tidak mau tertipu oleh karena kata-kata manis penyesat-penyesat seperti itu teman-teman. Jadi demikian juga kita kepada orang percaya, mari waspada akan hal itu dan mari hati-hati, jangan mau dirusak iman kita oleh orang-orang yang seperti ini teman-teman, sekalipun mereka membaca Alkitab. Dan ingatlah teman-teman, setan juga memakai firman Tuhan untuk menyesatkan Tuhan Yesus. Jadi mari teman-teman kita terus semangat dan setia mengiri Tuhan. Jangan mau terpengaruh dan diotak-atik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini teman-teman ya. Jadi inilah yang saya bisa bagikan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan dapat membawa motivasi dalam kehidupan rohani kita. Dan kiranya Tuhan memberkati kita di hari-hari Natal ini. Kiranya sukacita Natal dan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita menjadi nyata dalam hidup kita pribadi lepas pribadi teman-teman. Shalom buat semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Amin.